Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu 16 sesudah Pentakosta. Ibadah yang kita lakukan saat ini semoga berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Harsana. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nat bimbing kita dari Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Jemaat, kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Tuhan, Engkau mengenal baik kepada kami yang lemah dan papa ini, sebab Engkau menciptakan kami untuk melayani.
Namun itu semuanya tidak kami pahami, sehingga kami tidak mengerti bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami selalu bersungut-sungut dan hati ini selalu tidak pernah puas, membawa kami kepada hidup iri dengki, cemburu, beringas, dan amarah. Kami sering mengikuti keinginan hati yang diungkapkan ke dalam perilaku dan perkataan yang jahat. Hidup kami tidak lagi mempunyai rasa malu, justru menuduh orang lain yang salah dan dirinya yang benar. Kami begitu mudah melampiaskan amarah kepada yang lainnya dan tidak tahu mengoreksi diri. Sebab pikiran kami lebih dikuasai dendam yang membara dan dipenuhi kebencian. Menuntun kami untuk lebih percaya kepada ilmu-ilmu gaib, klinik, dan dukun-dukun atau peramal. Jalan inilah kami lihat satu-satunya yang mampu memberikan jawaban hawa nafsu dunia. Kami tidak segan-segan bertindak kejam dan ganas untuk mencapai tujuan keinginan tersebut. Maka kami dengan gigih mempertahankan kebenaran menurut ukuran diri sendiri, bukan menurut kebenaran Tuhan. Dan kami tidak mengerti bersyukur bahwa anugerah-Mu terus mengalir ke dalam kehidupan ini. Karena sifat-sifat iri dengki, cemburu, dan keinginan menguasai milik orang lain telah melekat pada diri ini. Pada saat kami melayani, bukan dengan tulus dan jujur atau setengah hati, sebab tujuan utama kami adalah jabatan, kehormatan, kekuasaan, pujian, dan keuntungan. Di saat itu tidak terpenuhi, dengan mudahnya kami akan melakukan pemberontakan dan perlawanan. Kami telah melupakan tanggung jawab untuk memberikan keteladanan dan contoh hidup yang baik maupun menjadi pengajar bagi yang lainnya, khususnya anak-anak. Kesadaran rohani kami menjadi tumpul dan sepi, sehingga tidak mengerti kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Kami telah kehilangan sukacita dan kegirangan atau hikmat dari Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami dan membebaskan kami dari pikiran, perkataan maupun perbuatan yang telah kami lakukan. Dan Tuhan memberikan arah dan petunjuk hidup ini, agar hidup kami selalu diperbarui di dalam kasih-Mu untuk memperoleh anugerah keselamatan. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 30 yang menyatakan demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kesalahan kita diampuni oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus 3 8 sampai 12 yang menyatakan demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang kamu mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauh yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima firman Tuhan
Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, saat ini kami yang bersatu hati dan membuka diri karena kami akan menerima firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus-Mu hadir menguasai kehidupan kami, sehingga di dalamnya ya Allah kami diberikan pengertian-pengertian tentang kehendak tujuan firman yang akan kami terima di dalam kehidupan kami, sehingga di dalamnya ya Allah kami memperoleh kebenaran Tuhan. Terima kasih yang berdosa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan pujian, syukur dan terima kasih. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan kita selamat berjumpa. Dan renungan hari ini diberi tema anak berbudi pekerti. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tua sering bangga, sering sukacita dan bahagia apabila anak-anaknya itu memiliki kepandaian atau pendidikan yang tinggi dan kehidupannya yang sukses. Itu orang tua bangga, orang tua bahagia. Tapi di saat kita memiliki anak yang memiliki budi pekerti atau sopan santun, itu dianggap biasa saja. Itu dianggap tidak membanggakan. Padahal untuk membentuk anak yang memiliki budi pekerti itu tidak gampang, tidak mudah. Mungkin lebih mudah membentuk anak-anak kita ini menjadi pandai. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kalau anak-anak kita bisa pandai itu, kita bisa melalui pendidikan. Kita sekolahkan ke sekolah yang favorit.
Kalau kita belum puas, kita anak-anak dibawa ke bimbel atau kursus-kursus, sehingga anak itu akan memiliki kepandaian. Bahkan orang tua juga lebih sukacita dan bangga di saat mewarisi kepada anak-anaknya adalah kepandaian dan harta kekayaan. Itu bekal ke depan. Tapi jarang orang tua berpikir bagaimana orang tua mewarisi budi pekerti yang baik. Itu jarang. Orang tua berpikir, orang tua itu merencanakan bagaimana anak saya nanti itu memiliki budi pekerti yang baik. Nah, oleh karena itu di sini Salomo berbicara kepada bangsa Israel melalui pujian dan ibadah di saat mengucap syukur atas kelahiran anak. Yaitu di sini Salomo dalam imannya memahami yang pertama, anak adalah pusaka Tuhan, seperti pada ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, kenapa Salomo itu bicara tentang pusaka anak itu? Nah, kalau bicara pusaka berarti bicara tentang apa yang akan diwariskan, apa yang akan diberikan kepada generasi berikutnya. Nah, karena ini pusaka Tuhan, berarti anak-anak itu adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan. Nah, kalau anak-anak itu anugerah dan pemberian Tuhan, sehingga bagaimana orang tua ini menghargai anugerah dan pemberian Tuhan. Sehingga orang tua ini digambarkan pada ayat yang keempat seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Sehingga digambarkan bahwa orang tua itu seperti pahlawan yang mereka berperang, dia di medan peperangan itu dia berjuang. Dan dia mempergunakan anak panah ini untuk berjuang, untuk melindungi, untuk melawan musuh-musuh. Di sini gambaran bagaimana orang tua digambarkan seorang pahlawan dan dia akan menggunakan anak panah ini, itu digunakan tepat pada sasaran. Tepat pada sasaran. Di saat orang tua atau senjata ini salah di tangan orang yang tidak tepat, anak ini akan menjadi senjata yang mematikan. Anak panah ini bisa salah sasaran dan ujungnya dia akan membawa malapetaka dalam kehidupan ke depan. Apabila orang tua salah mengerti dan memahami bahwa anak itu anugerah Tuhan, salah mengelolanya, salah mengaturnya, anak panah ini akan menjadi liar, akan menjadi bahaya dan ganas. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, itu pada ayat yang ketiga, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, di sini bicara upah. Bahwa anak yang di dalam kandungan itu upah kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang bekerja itu memperoleh upah. Dan orang-orang percaya ini adalah orang-orang yang hidupnya bersandar dan mengandalkan Tuhan. Nah, orang-orang yang hidup, yang bersandar dan mengandalkan Tuhan ini seperti digambarkan pada ayat 1 dan 2.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Dan di sini mau katakan suatu kesia-siaan digambarkan seperti membangun rumah, dan juga dia membentuk pengawal-pengawal itu. Bahkan juga kan sia-sia orang yang bangun pagi, dia bekerja dan segala satu mempersiapkan. Bahkan orang yang makan roti yang diperoleh dengan susah payah itu, dia akan menjadi sia-sia. Kenapa itu menjadi sia-sia? Karena di situ dia hidup. Kembali lagi, dia di luar kendali dan kehendak Tuhan. Dia hidup tidak bersandarkan kepada Tuhan. Dia lebih hidup mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Karena apa? Karena di sini Tuhan yang memberikan kedamaian. Karena di sini Tuhan yang memberikan sukacita, ketentraman, seperti pada ayat yang kedua bagian akhir. Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi di sini bagaimana menggambarkan waktu tidur itu, bahwa Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman, sukacita kepada umat yang dicintai, umat yang percaya kepadanya. Nah, umat yang dicintai, umat yang disayangi ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya. Yaitu bagaimana orang tua, dia bekerja keras, mendidik, mengajar anak-anaknya, atau membangun masa depan anak-anaknya. Kalau itu di luar kendali Tuhan, di luar ajaran-ajaran Tuhan, itu akan menjadi sia-sia. Seperti membangun rumah dan pengawal-pengawal kota itu, dan atau seperti orang yang bangun pagi-pagi itu, semua akan sirna, tidak ada gunanya. Yang ada akhirnya adalah penyesalan. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu pada ayat yang kelima, berbahagia, yaitu orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Jadi katakan di sini bagaimana orang-orang yang berbahagia itu, orang-orang tua khususnya adalah bagaimana dia mengerti bahwa itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Sehingga orang tua itu dalam mendidik, mengatur, dan mendampingi anak-anak itu, bagaimana itu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Karena anak-anak itu adalah pusaka dari Tuhan. Karena itu pusaka dari Tuhan, bagaimana orang tua itu memenuhi tabung panahnya itu. Jadi tabung itu dipenuhi dengan anak panah. Caranya bagaimana caranya? Kita memenuhi tabung itu dengan anak panah. Bagaimana kita mengatur dan memenuhi ajaran-ajaran kepada anak-anak kita, supaya memiliki budi pekerti itu. Yang pertama yaitu bagaimana orang tua memberikan keteladanan yang baik, memberikan contoh yang baik. Jangan orang tua melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Jangan juga melakukan kesalahan-kesalahan di depan anak. Jangan menggunakan kata, mulut, perilaku kita untuk mengajari anak-anak yang tidak baik, yaitu keteladanan hidup. Kalau itu mencuri tidak baik, kita orang tua jangan melakukan mencuri. Kalau ke gereja itu penting dan itu persekutuan itu adalah tanggung jawab iman, itu harus kita lakukan dalam keteladanan. Bukan hanya kita memerintah, menyuruh anak-anak kita. Sehingga bisa dikatakan keteladanan itu kita harus melakukan lebih dahulu, sebelum anak-anak kita melakukan satu hal seperti apa yang akan kita lakukan nanti, yaitu keteladanan hidup.
Kalau kita melarang orang itu marah, jangan kita marah. Yang berikutnya untuk mengisi anak tabung anak panah ini, yaitu bagaimana kita mengajar dengan baik. Pengajaran kita yaitu melalui kedisiplinan kita. Bagaimana kita menjadi disiplin? Bagaimana kita disiplin untuk membaca dan merenungkan firman dan kita berdoa? Bagaimana kita juga disiplin dalam karya dan pekerjaan kita? Kita mengajar kedisiplinan. Dan juga bagaimana kita mengajar sopan santun budi pekerti itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak bisa memberikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada anak-anak kita. Budi pekerti yang baik. Yang berikutnya yaitu bagaimana supaya anak-anak kita ini juga bersedia mendengar apa yang kita katakan. Nah, kalau kita mengajar untuk menjadi pendengar yang baik, bagaimana kita juga harus menjadi pendengar yang baik? Di saat anak-anak kita bercerita, di saat anak-anak mereka berbicara, kita menjadi pendengar yang baik. Supaya anak-anak kita juga menjadi pendengar yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, dengan itu semuanya supaya tabung itu penuh dengan anak panah itu, yaitu supaya anak-anak kita memiliki berbudi pekerti yang baik. Berbudi itu adalah bentuk kebijaksanaan atau orang yang berakal. Orang yang berbudi itu orang yang berbijaksana, orang yang berakal, mana yang baik, mana yang tidak. Itu bisa membedakan. Oh, ini tidak perlu kita lakukan. Oh, ini kita perlu lakukan. Itu adalah orang yang berbudi. Karena dimiliki kebijaksanaan atau hikmat atau berakal budi. Orang yang berakal. Jadi akal ini bukan akal yang tumpul, tapi akal itu akal dalam kebenaran untuk mengerti antara yang baik dan yang tidak. Sedangkan pekerti adalah perbuatan. Karena sering orang yang tidak tahu tentang kebenaran, tentang ketidakbenaran, sering orang akhirnya membabi buta. Ikut-ikutan, orang demo ikut demo. Kalau ditanya dia tidak ngerti. Itu karena mereka pekertinya dia tidak mengerti, karena mereka tidak memiliki akal budi, tidak memiliki budi yang baik. Sehingga hidupnya seperti air di dalam talas, bergoyang sana bergoyang sini, ikuti. Nah, oleh karena itu bagaimana anak-anak kita itu memiliki pekerti perbuatan yang baik. Sehingga di sini berbicara tentang etika sopan santun. Sehingga anak-anak kita mengerti terima kasih. Mengerti mereka berperilaku yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Dan ini tugas kita selaku orang tua. Mengajar dan memenuhi tabung-tabung itu supaya penuh dengan anak panah. Supaya anak-anak kita memiliki budi pekerti yang baik. Dengan itu semua membawa bagaimana keluarga itu takut akan Tuhan. Dan orang tua membawa kehidupan masa depan yang lebih baik. Sehingga orang tua yang merasakan damai, orang tua yang bangga, yang sukacita. Karena ajaran-ajaran itu sehingga merasakan damai dan ketentraman. Karena apa? Anak-anak ke depan, kalau sudah orang tua menjadi tua dan layu, orang tua dia akan melindungi, dia akan menjaga dengan baik, tidak mempermalukan, dia tidak meninggalkan orang tua, tapi bertanggung jawab untuk memelihara orang tuanya. Dan itu yang membanggakan, itu adalah anak-anak yang berbudi pekerti. Tidak sedikit sekarang ini banyak orang yang lupa orang tuanya. Dia masa bodoh dengan orang tuanya. Tidak sedikit orang banyak yang melawan orang tua.
Tidak sedikit juga orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji kepada orang tuanya. Karena apa? Karena bisa orang tuanya itu tidak bisa mengisi tabung-tabung anak panah yang benar. Dia tidak menjalankan tugas dengan baik untuk mempersiapkan anak-anak ini memiliki budi pekerti yang baik. Ini tidak gampang. Ini tidak mudah untuk membentuk anak-anak kita memiliki budi pekerti yang baik. Kalau untuk membentuk manusia yang pandai, membentuk manusia yang hebat, itu mudah. Lebih mudah. Karena itu melalui pendidikan, melalui kursus-kursus, melalui bimbel dan semuanya itu. Anak-anak kita bisa pandai. Tapi untuk anak-anak kita memiliki budi pekerti tidaklah semudah seperti itu. Tapi itu melalui kehidupan keluarga. Bagaimana orang tua memiliki keteladanan yang baik. Bagaimana orang tua memahami bahwa anak-anak itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga bagaimana menjalankan tugas-tugas ini dengan baik. Sehingga di sini orang tua bukan menguasai. Orang tua di sini bukan melakukan tindakan-tindakan semaunya kepada anak-anak kita. Tapi orang tua mempersiapkan ke depan. Bagaimana melalui pendidikan-pendidikan ini. Melalui keteladanan-keteladanan itu. Sehingga nanti anak-anak kita memiliki masa depan yang baik. Melalui budi pekerti yang baik kepada semua orang. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dengan sikap sempurna bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Bapa kekal sorgawi, kami saat ini yang bersatu hati berdoa kepadamu untuk mendoakan gerejamu ya Allah yang ada di dunia ini, khususnya bagi GPIB, bahkan juga khususnya jemaat GPIB Penabur Solo. Berikan kuasa, berikan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas panggilan dan pengutusannya ya Allah, dan lengkapi semua pelayan-pelayan, bahkan juga seluruh jemaat-Mu dengan kewibawaan dan kuasa-Mu. Tolong Tuhan terus bangun iman dan percaya semakin kokoh teguh di dalam Tuhan. Tolong Tuhan satukan dalam kebersamaan sebagai keluarga besar Penabur Solo. Jauhkan kami untuk terus memelihara perpecahan karena kebencian, karena dendam, permusuhan, iri dengki, kekecewaan yang selalu kami pertahankan. Tolong Tuhan singkirkan semua di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu ya Allah. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan ini. Hanya kepadamu Tuhan kami mohon, tolong Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu di dalam karya dan pekerjaan mereka masing-masing di mana berada. Juga Tuhan akan berikan kebaikan-kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan, kehati-hatian dan ketelitian. Bahkan yang sedang mengalami pergumulan di tengah kehidupan keluarga, bahkan pekerjaan, bahkan lingkungan, tolong Tuhan berikan solusi yang terbaik melalui kuasa-Mu ya Allah. Bagi yang lemah, yang sakit, kami mohon juga lawatan dan kuasa Yesus Kristus yang akan memberikan pemulihan dan kesehatan, yang memberikan harapan, yang akan terus mendampingi, yang akan terus memberikan penguatan dan pengharapan hanya kepadamu ya Allah. Bahkan yang lemah iman, tolong Tuhan berikan semangat iman, teguhkan. Bahkan yang jauh, tolong Tuhan dekatkan. Baik mereka yang dikuasai keengganan untuk datang persekutuan, bahkan juga yang ada saudara kami, keluarga kami di Sambi. Tolong Tuhan juga berkati mereka, agar mereka juga memiliki kerinduan kembali dalam kebersamaan dengan penabur. Bahkan juga di Ngoresan, Tuhan berkati semua ya Allah. Di tengah-tengah kehidupan, pertengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah mereka terus bermasyarakat, Tuhan juga berkati mereka ya Allah. Bapa kami juga berdoa seluruh jemaat-Mu yang dalam kehidupannya, tolong Tuhan juga berkati, baik PKLU, PKB, PKP, bahkan juga GP, PT, PA. Tuhan berikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak kami serahkan rencana-rencana selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan pimpin tuntun ya Allah di tengah-tengah kehidupannya. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu saat ini yang tidak ada di tempat, juga Tuhan berkati semuanya. Bahkan jemaat-Mu yang bergumul masalah pekerjaan, tolong Tuhan juga yang akan membuka jalan. Bahkan juga ya bagi yang mereka menantikan seorang anak, juga Tuhan berkati. Bapak, kembali kami berdoa untuk bangsa negeri kami. Tuhan berkati ya Allah Indonesia ini, sertai pemimpin negeri ini sampai pemimpin daerah bahkan RT. Mereka sungguh-sungguh tulus jujur untuk mengabdi dan melayani, untuk memajukan negeri ini. Satukan negeri ini ya Allah, dari antara pemerintah dan masyarakat, untuk melawan ketertinggalan, kebodohan, ketidakadilan, kemiskinan, bahkan penyakit khususnya COVID-19 ini, agar semuanya itu boleh terlewati, sehingga negeri ini boleh pulih, bahkan lebih baik lagi ya Allah.
Bapa, kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sedang mengalami berbagai macam persoalan kehidupan ini, tentang ekonomi, tentang usaha. Tolong Tuhan pimpin, tuntun, buka jalan, berikan kesabaran, ketekunan, keuletan, dijauhkan dari perbuatan tindakan yang tidak baik. Kami berdoa juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mereka sedang bersedih, kehilangan orang-orang dikasih, kehilangan harta benda, bahkan orang-orang yang diabaikan, ditinggalkan, sedang mengalami bencana. Juga Tuhan topang, dukung ya Allah, melalui saudara-saudara kami. Bahkan di musim-musim kemarin ya Tuhan, masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan tentang air. Kami mohon juga kuasa Kristus untuk membukanya dengan baik, sehingga berikan hujan, sehingga pergumulan-pergumulan itu segera teratasi ya Allah. Bapa, kami juga berdoa untuk negeri ini, jauhkan dari orang-orang yang berpikir dan bertindak jahat untuk mengacaukan, untuk memecah belah negeri ini. Bahkan kami berdoa juga TNI, polisi, tenaga medis, tenaga sukarelawan juga memberkati semua ya Allah, agar mereka Tuhan berikan hikmat, kehati-hatian, ketelitian, waspadaan dalam karya pekerja, dalam pengabdian ya Allah. Jauhkan semua dari mara bahaya ya Allah. Bapa, kami berdoa juga bagi gereja-gereja persekutuan ya Allah yang saat ini masih menghadapi kesulitan-kesulitan tentang peribadahan, bahkan juga IMB. Kami mohon campur tangan Tuhan, kuasa Yesus Kristus, mujizat Tuhan, sehingga Tuhan membukanya, sehingga mereka dengan sukacita untuk menerimanya ya Allah. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh melalui minggu lalu bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kami memasuki minggu ini, kami mohon pimpinan tuntunan Tuhan, agar kami boleh memasuki minggu ini bersama dengan Tuhan, dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan, bahkan juga persekutuan ibadah. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi yang berulang tahun, kami mohon juga campur tangan Tuhan, kuasa Yesus Kristus, yang akan memberikan sukacita di saat Tuhan hadir. Tuhan yang akan memberikan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan berkati ya Allah di tengah-tengah kehidupannya. Kembali lagi kami serahkan sepanjang hari ini ya Allah, agar kami bertindak, berpikir dan berkata sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Berilah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan pimpinan-Mu yang tak berhenti di dalam hidup umat-Mu. Kami saat ini masih diberikan kesempatan oleh-Mu untuk memberikan persembahan yang kami miliki, dan kami menyadari bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kami memohon agar Engkau boleh menerima ungkapan syukur ini. Amin. Dipersilakan duduk. Warta jemaat, ibadah hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Minggu 20 September 2020. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah Minggu kita hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang bermaksud atau terpanggil menjadi warga jemaat GPIB Penabur Surakarta, dapat menghubungi majelis jemaat dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 9 sampai dengan 17 WIB. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GPIB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 20 September sampai dengan 26 September 2020 kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberkati dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah dan live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 7.30 atau 1 kali ibadah. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah Minggu tatap muka, masih dilayani ibadah melalui streaming. Peneguhan CD akan dilaksanakan peneguhan CD pada tanggal 27 September 2020 jam 7.30. Adapun nama-nama yang akan menerima peneguhan adalah 1. Kevia Gabriela Kaihatu, yang kedua Nanda Karunia Isa. Penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2020 jam 17 di Gereja Harap Maklum. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan ibadah perjamuan kudus pada hari tanggal Minggu 4 Oktober 2020. Persiapan Majelis Jemaat. Persiapan Majelis Jemaat untuk ibadah Minggu dilaksanakan pukul 18 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota Majelis Jemaat. Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah Minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan masukkan di kotak persembahan di gereja. Gereja tetap buka. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan jemaat tamu yang sudah memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat hari ini atau dikirim lewat pesan WA melalui Korsek. Aksi 2000. Tuhan Yesus telah memelihara, mengasihi dan memberkati hidup kita sehingga kita dapat kecukupan dan tidak kekurangan. Karena kasih sayang itulah mari kita memberikan ungkapan syukur melalui aksi 2000 setiap hari per keluarga maupun perorangan. Aksi 2000 ini adalah program sinodal untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setiap hari. Kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukacita memberikan amplop aksi 2000 dapat dimasukkan ke kotak yang tersedia di ruang ibadah setiap hari Minggu atau setiap hari jam kerja kantor.
pemanfaatan lingkungan gereja, mendukung jalannya pengembangan ekonomi gereja atau PEK, GPIP Jemaat Penabur Solo, bagi warga jemaat yang mempunyai kerinduan untuk berbisnis atau usaha menggunakan lahan gereja dapat mengajukan proposal ke PHMJ. Penggunaan lingkungan gereja dikhususkan bagi warga jemaat atau untuk kalangan sendiri dan tidak dibuka untuk umum. Demikian warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah hari Minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdiri, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi-saksi Kristus di mana saudara-saudara berada. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Angkatlah hati dan pikiranmu serta arahkan kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.